Halo, saya Syawal, pecandu sosial media yang pernah merasakan efek dari kecanduan HP atau sosial media itu kayak mana. Aku tuh dulu nggak punya HP, ya bayangi, kawan punya HP, aku nggak. Ya pastinya kan pengen ya. Tahun 2018, aku beli HP, aku upayakan supaya beli HP gimana caranya. 750.000, akhirnya dapat HP second. Dan disitulah pertama kali aku punya HP, aku seneng kali. Niatnya mau main sosmed, cuman nggak jadi. Waktu itu awalnya main game offline, tapi lama kelamaan setahun 2 tahun aku nyobalah sosial media, penasaran gitu, katanya seru. Coba, ternyata enak main sosmed. Waktu itu pertama kali sosmed yang aku main itu Facebook sama WhatsApp. Ya WhatsApp sebenarnya biasa sih, nggak terlalu ngefek kali. Cuman kalau Facebook saya posting foto, fotonya di like orang kan seneng gitu ya. Gitu. Dan saya lakukan itu terus. Nah, sehingga berkembanglah masuk di tahun 2020 atau 2019 kalau nggak salah, saya ganti HP. Ya, waktu itu zaman COVID, di mana saya ganti HP dan saya main Instagram, main TikTok, bahkan konten YouTube juga waktu itu. Channel saya waktu itu channel Senjaya Tani. Sebenarnya saya dulu pertama kali punya HP nggak pengen banget candu, ya. Tapi pertama kali nyoba sosmed dan terus download versi yang lain gitu, aplikasi lain yang katanya juga sama, cuman pengen tahu serunya gimana. Ya posting foto di like orang senang. Pertama-tama kali aku sadar bahwasanya aku sudah mulai lengket sama HP dan sosial media. Aku tuh merasa bahwasanya waktu itu terlalu cepat berlalu. Mungkin kalian merasakan. Coba ketika satu harian kita scroll aja, main HP aja, semua kita mainin itu sosmed ataupun video game, pasti itu semua cepat berlalu waktu. Dan itu saya rasakan. Nggak tahu entah kenapa, padahal nggak ada kerjaan rumahan, nggak ada PR waktu itu, dan waktu itu terasa berlalu begitu cepat. Ya memang karena hari liburan juga kan. Kemudian yang kedua, ketika ada orang di sampingku, aku terlalu fokus main HP sehingga mereka bertanya kepadaku atau ngajak bercerita, aku nggak denger dan nggak jawab. Ya, karena fokus teralihkan ke HP. Dan aku nggak tahu ini kok bisa gitu. Bahkan satu harian nggak megang HP rasanya stres, rasanya depresi. Nggak bisa nggak megang HP. Dan pastinya sensitif sama notifikasi. Setiap ada notifikasi masuk cekling langsung dibuka, padahal belum tentu penting. Yang bikin aku semakin sadar, ketika aku mengecek setelan HP-ku dan ku buka, satu hari itu aku main HP berapa jam. Dan itu asli guys, bisa sampai 8, 10, bahkan 11 jam. Dan aku menilai ini sudah kelewat batas. Pernah nyoba mau berhenti tapi lumayan susah untuk mengurangi. Tapi ada banyak cara yang harus kita lakukan. Kenapa media sosial sangat adiktif? Karena media sosial dirancang untuk memicu pelepasan dopamin, yaitu hormon yang memberi rasa senang dan puas di otak, sehingga mendorong kita untuk mengulangi perbuatan yang membuat senang itu. Oke, jadi pada permasalahan kali ini solusinya ada beberapa yang akan kusampaikan dan ini lumayan efektif bagiku untuk meminimalisir sosial media. Sekali lagi meminimalisir penggunaan sosial media, bukan menghilangkan sosial media dari dalam diri, bukan, tapi meminimalisir. Kenapa tuh nggak dihilangkan aja bang? Ya karena sekarang eranya digital, eranya dimana kita harus mengikuti perkembangan zaman sehingga kita lah yang harus bijak memakainya. Bukan kita membuang-buang waktu memakainya, melainkan memanfaatkannya sebagai income kita. Jangan terlalu berkonsumtif, tapi juga lah berpikir produktif. Ada beberapa tips yang bisa mengurangi kita supaya tidak terlalu terpaku pada handphone atau di sosial media. Cara yang pertama kawan-kawan, yaitu yang lumayan di sana gampang, yaitu matikan warna dari layar HP kalian. Buat layar HP kalian itu hitam putih. Kenapa gitu Pak? Ya gak tahu ya, itu yang aku buat.
ya apa mana ya dibilang ya, gitu ku buat hitam putih warnanya, bosan lah main HP. Itu bisa meminimalisir ketertarikan kita dalam handphone. Ya, jadi ketika kita nengok HP itu kita gampang bosan kalau misalnya warna HP-nya hitam putih. Itu yang pertama. Ya kalau nggak percaya coba aja. Kemudian yang kedua, yaitu kita jangan terlalu termakan sama notifikasi like atau komentar. Senyap semua notifikasi yang nggak penting ketika kita kerjaan. Nah begitu kita buka aplikasinya baru kita tahu apa yang sehingga masuk. Mau itu like, mau komentar positif dari semua postingan yang ada. Jangan terlalu termakan. Kenapa? Karena ini memberikan dopamin kawan-kawan. Dopamin itu adalah hormon yang memberikan penghargaan kepada otak, memberikan rasa puas dan rasa senang sehingga kita tertarik mengulanginya akhir. Itu yang kedua. Jangan termakan notifikasi atau like atau komentar. Tetaplah fokus pada kerjaan. Dan yang ketiga, jangan lupa buat to-do list. To-do list atau daftar list kerjaan harian kita. Ya hari ini misal hari ini ada tugas ngukup buat makalah dua jilidnya. Kemudian ada lagi kita buat apalagi ya, banyak deh pokoknya tugas-tugas, belum lagi nyuci piring, belum lagi panen sawit misalnya. Jadi mungkin kita dari yang membuat to-do list kita akan mengetahui apa-apa saja yang menjadi list kita dalam sehari. Jadi kalau misalnya belum siap ya udah jangan main HP gitu loh. Apain main HP kalau misalnya belum siap? Nah, itu teman-teman beberapa tips dari aku mungkin yang bisa kita lakukan supaya meminimalisir sosial media kita. Pastinya yang pertama jangan lupa kita matikan warna dari layar HP kita dan jangan lupa kita juga mensenyap notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kita untuk tertuju kepadanya ketika bekerja atau melakukan pekerjaan. Dan pastinya jangan lupa to-do list juga untuk melis apa saja yang belum kita kerjakan dari hal-hal penting setiap harinya. Mungkin teman-teman ya mohon maaf jika dalam konten ini agak-agak pindah-pindah bajunya ya. Karena juga saya baru pertama konten jadi saya pindah-pindah juga harinya buatnya. Ini nggak cukup 1 hari, ngeditnya juga nggak 1 hari karena saya nyambi kuliah, saya nyambi kerja. Jadi mohon maaf, mohon pemakluman. Dan buat teman-teman aku berharap kita saling support di sini. Untuk konten selanjutnya kalian bisa request apa yang kira-kira pembahasan kita. Apakah masalah teknologi lagi, masalah AI, atau mungkin cerita kita masalah hati atau perasaan. Iya, isu kayak apa. Nanti kita bahas ya kan. Yang penting aku minta support dari kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys.